Negara paling berdosa pada tahun 2025. Kehidupan nyata di Irak. Fakta-fakta mengagumkan tentang Irak, dokumenter perjalanan nomor 1. Negara dengan geografi terburuk di dunia, Irak dikenal sebagai salah satu negara dengan kondisi geografis paling tidak menguntungkan di dunia. Terletak tepat di jantung Timur Tengah, negara ini berbatasan dengan Iran, Turki, Suriah, Yordania, Arab Saudi, dan Kuwait. Masalahnya, hampir semua negara tetangga Irak memiliki persoalan berat masing-masing. Iran dan Arab Saudi berada dalam persaingan panjang terkait agama dan pengaruh. Sementara ketidakstabilan dan ekstremisme yang berlangsung bertahun-tahun di Suriah seringkali meluas hingga melewati perbatasan Irak. Singkatnya, Irak berada tepat di titik pertemuan seluruh ketegangan regional, menjadikannya arena perebutan kepentingan dari berbagai kekuatan. Di dalam negeri, situasinya menjadi lebih rumit lagi. Wilayah otonomi Kurdi di utara telah lama mendorong kemerdekaan, menambah lapisan baru pada rapuhnya persatuan Irak. Di luar dunia politik, kondisi alam negara ini juga tak kalah keras. Iklim Irak terkenal sangat panas dan kering, dengan suhu musim panas yang dapat melampaui 50 derajat Celcius, menjadikannya salah satu negara terpanas di dunia. Bentang alamnya didominasi gurun dan dataran rendah yang retak saat musim kemarau, namun dapat berubah menjadi banjir setelah hujan deras yang jarang turun atau ketika bendungan mengalami kerusakan. Setiap tahun, terutama pada musim panas, Irak mengalami antara 20 hingga 50 badai debu atau badai pasir. Dinding debu raksasa ini dapat mencapai tinggi 15 meter dan naik lebih dari 1 kilometer ke langit, menyelimuti kota, menghentikan transportasi, serta menyebabkan ribuan kasus gangguan pernapasan. Kekurangan air semakin memperburuk perjuangan Irak. Negara ini bergantung sepenuhnya pada sungai Tigris dan Efrat, namun keduanya berasal dari Turki, mengalir melewati Suriah, dan baru kemudian mencapai Irak. Pembangunan bendungan besar di hulu telah mengurangi aliran air hingga 75%, membuat ladang mengering, sungai menyusut, dan kota-kota menghadapi kekurangan air yang parah. Bahkan sumber daya paling berharga Irak, minyak, justru menjadi pemicu perpecahan. Meski Irak memiliki cadangan minyak terbesar kelima di dunia, distribusinya tidak merata. Lebih dari 70% berada di wilayah selatan yang mayoritas dihuni kaum Syiah. Sekitar 20% berada di wilayah Kurdi utara dan hampir tidak ada di wilayah tengah yang mayoritas Sunni. Ketidakseimbangan ini terus memicu ketegangan agama, etnis, dan politik. Perpecahan yang telah membentuk nasib Irak selama beberapa generasi. Nomor 2. Guncangan budaya saat mengunjungi Irak. Bagi banyak traveler, perjalanan pertama ke Irak menghadirkan perasaan aneh yang tak terduga. Bukan karena tidak aman atau tidak nyaman, tetapi karena Anda hampir tidak akan menghabiskan uang sama sekali. Masyarakat Irak terkenal dengan keramahannya yang luar biasa. Jika Anda berdiri untuk membayar di restoran, besar kemungkinan seseorang diam-diam sudah membayar tagihan Anda. Jika Anda berhenti untuk mengagumi makan kaki lima, sang penjual mungkin langsung memberikan Anda seporsi secara gratis. Seorang YouTuber pernah menguji hal ini dengan berpura-pura tidak punya uang, dan hampir semua orang yang ia temui menawarkan bantuan. Beberapa bahkan mencoba memberinya uang tunai. Saat ia kemudian mengungkapkan bahwa itu hanyalah eksperimen, mereka tertawa tanpa sedikit pun rasa marah. Namun kebaikan hati masyarakat Irak jauh melampaui makanan dan uang. Nilai ini tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika Anda memuji suatu barang di rumah seseorang, seperti vas atau karpet, sang pemilik rumah bisa saja bersikeras memberikannya kepada Anda. Bukan karena mereka ingin menyingkirkannya, tetapi karena menolak untuk menawarkan sesuatu dianggap tidak sopan atau pelit. Jadi, satu tips cepat. Berhati-hatilah memberi pujian, terutama pada barang-barang indah atau bernilai tinggi. Kedermawanan juga terlihat jelas dalam cara masyarakat Irak menangani pembayaran. Di sini, laki-laki diharapkan membayar untuk perempuan, dan kehormatan seorang laki-laki sering dikaitkan dengan kesediaannya untuk murah hati. Ketika makan bersama dalam kelompok, sangat umum melihat dua laki-laki berdebat tentang siapa yang boleh membayar. Masing-masing bertekad untuk mentraktir yang lain. Jika Anda bersikeras membayar sendiri, itu bisa dianggap kurang sopan, seolah menolak kebaikan mereka. Seperti dalam banyak budaya Muslim lainnya, menggunakan tangan kiri untuk makan dianggap tidak sopan, karena tangan kiri dipandang sebagai tangan yang tidak bersih. Namun ada satu hal yang mengejutkan banyak wisatawan. Makan dengan cepat atau penuh semangat tidak dianggap kasar. Justru dipandang sebagai pujian kepada sang juru masak, tanda bahwa makanannya terlalu lezat untuk ditahan.
Aspek lain yang hangat dari kehidupan Irak adalah kedekatan keluarga. Sebagian besar rumah tangga beranggotakan banyak orang, dengan beberapa generasi tinggal bersama atau tinggal di rumah-rumah yang dibangun berdekatan. Ketika seorang putra menikah, orang tua sering membantu membangun rumah untuknya di dekat rumah mereka, kadang hanya 1 atau 2 pintu dari rumah utama. Seluruh lingkungan bahkan bisa terdiri dari keluarga besar, terhubung tidak hanya oleh hubungan darah, tetapi juga oleh halaman bersama dan rutinitas harian. Rumah-rumah ini biasanya memiliki pintu masuk terpisah namun berbagi satu halaman tengah, menciptakan keseimbangan antara privasi dan kebersamaan. Apakah Anda ingin mengunjungi Irak dan merasakan sendiri kehangatan luar biasa ini? Jika ya, tinggalkan komentar dengan angka 3. Nomor 3. Perempuan Irak, pesona misterius dari Timur Tengah. Perempuan Irak dikenal karena kecantikan khas Timur Tengah mereka, sebuah perpaduan antara misteri dan daya tarik. Mereka memiliki kulit zaitun yang hangat, rambut hitam tebal, mata dalam yang penuh ekspresi, serta alis tajam yang terbentuk dengan sangat indah. Berbeda dengan standar barat yang cenderung mengutamakan kulit pucat dan tubuh langsing, kecantikan tradisional Irak justru menghargai tampilan yang lebih berisi dan sehat. Wajah bulat, senyum ramah, serta lekuk tubuh yang seimbang dianggap sebagai tanda kebahagiaan dan kemakmuran. Namun generasi muda Irak kini semakin dipengaruhi tren global, lebih menyukai tubuh ramping sambil tetap mempertahankan sensualitas khas perempuan Timur Tengah. Satu hal yang akan langsung Anda perhatikan adalah aroma mereka. Perempuan Irak sangat menyukai parfum, wangi yang hangat, kaya, dan tahan lama. Mereka sering memadukan beberapa lapisan aroma untuk menciptakan wangi pribadi yang tetap tertinggal, bahkan setelah mereka pergi. Banyak orang mengira perempuan Irak harus menutup diri sepenuhnya, tetapi itu tidak benar. Mengenakan jilbab adalah pilihan pribadi. Di kota-kota seperti Baghdad atau Basra, perempuan bekerja di kantor dengan mengenakan kemeja, celana jeans, atau gaun, dan itu sangat umum. Di daerah pedesaan atau wilayah yang lebih konservatif, perempuan berpakaian lebih tertutup sebagai bentuk penghormatan. Irak adalah negeri penuh kontras. Di kota, perempuan modern, terpelajar, aktif di media sosial, dan bekerja di berbagai bidang. Di wilayah otonomi Kurdi, kemajuan terlihat jelas, dengan perempuan yang menjadi politisi, polisi, dan aktivis. Namun di pedesaan, perempuan masih menghadapi keterbatasan pendidikan dan kebebasan, terikat oleh tradisi lama. Baru-baru ini, Parlemen Irak mengesahkan amandemen yang memungkinkan warga memilih hukum agama mana yang berlaku dalam urusan pernikahan dan warisan. Beberapa interpretasi mengizinkan anak perempuan menikah pada usia sangat muda, setelah mencapai pubertas religius. Jika disetujui keluarga, praktik yang hampir mustahil terjadi di kota, tetapi masih dapat ditemui di daerah terpencil. Undang-undang ini memicu penolakan keras dari kelompok hak asasi manusia serta banyak warga Irak. Bagaimana pendapat Anda tentang perempuan Irak? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Nomor 4. Rahim peradaban tertua di dunia. Mungkin terdengar sulit dipercaya, tetapi segala hal yang kita kenal tentang tulisan, matematika, dan kalender bermula dari Irak. Tanah yang kita sebut Irak saat ini dahulu merupakan rumah bagi peradaban pertama umat manusia. Wilayah ini adalah Mesopotamia kuno, sebuah kata dari bahasa Yunani yang berarti tanah di antara dua sungai. Sungai-sungai itu adalah Tigris dan Efrat, yang kini alirannya dikendalikan oleh bendungan di Turki dan Suriah. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, ketika sebagian besar dunia masih berburu dan meramu, masyarakat Mesopotamia sudah belajar bercocok tanam, beternak, dan membangun desa. Dari permukiman kecil berbahan bata lumpur, mereka menciptakan negara kota pertama yang kemudian berkembang menjadi kekaisaran besar, Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Assyria. Inilah tempat lahirnya peradaban. Ketika manusia beralih dari sekadar bertahan hidup menuju kemajuan. Dan masyarakat Mesopotamia tidak hanya bertani, mereka menciptakan gagasan dan alat yang membentuk dunia modern. Roda misalnya, muncul sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Menariknya, roda pada awalnya bukan dibuat untuk transportasi, tetapi untuk memindahkan barang dan hasil panen dengan lebih mudah. Ketika dipasang pada gerobak yang ditarik sapi jantan, roda memungkinkan beban lebih berat dibawa lebih jauh. Sebuah terobosan yang merevolusi perdagangan dan pertanian. Seiring waktu, roda menjadi dasar transportasi seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Mesopotamia juga menciptakan sistem penulisan pertama di dunia. Mereka mengukir tanda berbentuk baji pada tablet tanah liat untuk mencatat perdagangan, pajak, bahkan puisi. Inilah momen ketika umat manusia berpindah dari cerita lisan menuju sejarah tertulis. Mereka juga ahli dalam matematika.
Mesopotamia memperkenalkan sistem bilangan berbasis 60, sistem yang masih kita gunakan hingga hari ini. 1 menit memiliki 60 detik, 1 jam memiliki 60 menit, dan 1 lingkaran memiliki 360 derajat. Semua berasal dari mereka. Mereka menghitung luas, volume, bahkan memakai segitiga siku-siku berabad-abad sebelum Pythagoras lahir. Kejeniusan mereka tidak berhenti di situ. Bangsa Mesopotamia adalah astronom pertama di dunia. Mereka mempelajari siklus bulan, memprediksi gerhana, dan membangun kalender lunar berjumlah 12 bulan yang mengatur pertanian dan festival keagamaan. Rasi-rasi bintang seperti Pisces dan Taurus masih muncul di langit malam kita, nama kuno yang ditorehkan oleh bangsa Babilonia sendiri. Apakah Anda ingin menjelajahi lebih dalam tentang peradaban kuno ini? Jika ya, ketik angka 1 di komentar. Nomor 5. Pernikahan sesama sepupu sangat umum terjadi. Salah satu realitas sosial yang paling mengejutkan di Irak adalah betapa lazimnya pernikahan sedara, terutama pernikahan dengan sepupu, khususnya di komunitas pedesaan dan wilayah suku. Bergantung pada daerahnya, angka pernikahan sesama sepupu berkisar antara 40% hingga lebih dari 50%. Hal ini bukan karena kurangnya calon pasangan, melainkan tradisi budaya yang sudah mengakar sangat dalam. Tradisi ini begitu melekat hingga banyak warga Irak yang menjalaninya pun tidak bisa menjelaskan alasannya karena dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan. Di Irak bagian selatan terdapat sebuah kebiasaan unik bernama al-nahwa. Dalam praktik ini, jika seorang perempuan dari sebuah klan ingin menikah dengan pria di luar keluarga besarnya, sepupu laki-lakinya dapat menyatakan hak nahwa yang secara efektif melarang pernikahan tersebut. Jika sang perempuan tetap memilih menikahi pria yang ia cintai, hal itu bisa memicu konflik besar antar keluarga. Meskipun al-nahwa telah dilarang secara hukum, tradisi ini masih bertahan di banyak wilayah pedesaan sebagai aturan tak tertulis. Bentuk tradisi pernikahan lainnya adalah pertukaran pernikahan atau pernikahan tukar pasangan keluarga. Dalam sistem ini, dua keluarga sepakat untuk saling menukar anak perempuan tanpa pembayaran mas kawin. Sebagai contoh, saudara laki-laki dari mempelai perempuan akan menikahi saudara perempuan dari mempelai laki-laki. Jika salah satu pasangan bercerai, pasangan yang lain dianggap atau bahkan ditekan untuk ikut bercerai. Dalam pengaturan seperti ini, cinta seringkali tersisih oleh kehormatan dan keseimbangan antar keluarga. Dalam beberapa kasus, pernikahan digunakan sebagai penyelesaian perselisihan antar suku. Dikenal sebagai pernikahan rekonsiliasi. Praktik ini terjadi ketika pihak yang bersalah menyerahkan satu atau lebih perempuan dari klannya kepada pihak lawan sebagai bentuk kompensasi. Para perempuan yang terlibat tidak memiliki pilihan dan diperlakukan sebagai simbol perdamaian antara keluarga yang berseteru. Meskipun kelompok hak asasi manusia dan pemerintah telah berupaya menghapus praktik ini, tradisi tersebut masih ditemui di beberapa daerah sebagai solusi adat saat terjadi konflik. Di Irak bagian selatan, khususnya di kalangan komunitas Syiah, ada tradisi lain yang tetap berlangsung, yaitu pernikahan sementara. Jenis pernikahan ini dibuat melalui sebuah kontrak yang menentukan jangka waktunya, yang dapat berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa bulan. Ketika waktu yang disepakati berakhir, pernikahan otomatis berakhir tanpa memerlukan proses perceraian. Walaupun bentuk pernikahan ini diperbolehkan menurut hukum Islam Syiah, tradisi ini sangat kontroversial dan ditentang keras oleh umat Sunni, yang menganggapnya tidak bermoral dan tidak dapat diterima secara agama. Nomor 6. Irak dan kampanye militer paling kontroversial di abad 21. Tahukah Anda bahwa Amerika Serikat pernah memimpin salah satu kampanye militer paling kontroversial dalam sejarah modern terhadap Irak? Pada tanggal 20 Maret tahun 2003, sebuah koalisi pasukan termasuk Inggris, Australia, dan Polandia melancarkan operasi berskala besar yang dikenal sebagai Shock and Awe. Gelombang serangan udara dahsyat menghantam berbagai target di Irak dengan alasan bahwa negara tersebut memiliki senjata pemusnah massal. Hanya dalam waktu 3 minggu, pemerintahan Irak runtuh dan pasukan Amerika Serikat memasuki Baghdad. Pemerintahan Presiden Saddam Hussein digulingkan, namun tidak pernah ditemukan senjata pemusnah massal. Pemerintah Washington kemudian menyebut hal itu sebagai kegagalan intelijen, tetapi kesalahan tersebut meninggalkan dampak yang masih dirasakan Irak hingga kini. Sistem pemerintahan runtuh, militer dibubarkan, ekonomi melemah, dan jutaan warga hidup dalam ketidakpastian. Untuk mencegah kehancuran total, pasukan Amerika Serikat dan sekutu tetap berada di Irak selama bertahun-tahun, membangun kembali infrastruktur dan membantu membentuk pemerintahan baru.
Namun, jatuhnya Saddam menciptakan kekosongan kekuasaan yang menjerumuskan Irak ke dalam ketidakstabilan jangka panjang. Tiga kelompok utama negara, Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan etnis Kurdi, mulai berebut pengaruh. Kaum Sunni yang memegang kekuasaan di era Saddam tersingkir dari pemerintahan baru. Banyak mantan tentara dan perwira menjadi kecewa dan membentuk kelompok bersenjata yang memerangi koalisi serta pemerintah baru. Beberapa di antaranya kemudian berkembang menjadi kelompok ekstremis yang dikenal sebagai ISIS. Sementara itu, mayoritas Syiah yang lama tertindas pada masa Saddam kembali memegang kendali, tetapi kemudian terpecah secara internal. Sebagian bersikap moderat, sebagian lainnya radikal atau menjalin kedekatan kuat dengan Iran. Kelompok-kelompok ini sering berkonflik dengan pasukan Amerika Serikat maupun militan Sunni, memperdalam perpecahan di Irak. Di wilayah utara, etnis Kurdi yang berbeda dari etnis Arab mengejar otonomi yang lebih besar. Setelah jatuhnya Saddam, mereka memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan memperluas wilayah kendali, semakin mendekati cita-cita lama mereka untuk meraih kemerdekaan. Hasilnya adalah negara yang terpecah tanpa otoritas pusat yang kuat. Milisi dan kelompok bersenjata mengisi kekosongan kekuasaan, membagi Irak menjadi zona-zona yang tidak stabil. Di tengah kekacauan ini, gerakan ekstremis tumbuh dengan cepat. Pada tahun 2014, ISIS merebut wilayah yang sangat luas, mendeklarasikan kekhalifahan Islam, dan menjadikan Mosul sebagai ibu kota mereka. Perang yang kemudian terjadi antara ISIS dan pasukan Irak menghancurkan Mosul. Lebih dari 70% kota itu berubah menjadi puing-puing. Ribuan orang tewas, dan ratusan ribu lainnya mengungsi. Pada tahun 2017, pasukan Irak dan koalisi akhirnya merebut kembali Mosul dan mengakhiri kekuasaan teritorial ISIS. Namun, sisa-sisa kelompok tersebut masih beroperasi melalui sel-sel kecil, terus mengancam perdamaian rapuh Irak hingga hari ini. Nomor 7. Negeri berlimpah minyak, tetapi masih tanpa listrik. Irak adalah eksportir minyak mentah terbesar kelima di dunia. Setiap hari, negara ini memompa antara 4 hingga 4,5 juta barel minyak, terutama dari ladang selatan seperti Basra, Rumaila, dan Kirkuk. Minyak menyumbang sekitar 90 hingga 95% pendapatan pemerintah dan lebih dari 99% total ekspor. Singkatnya, ketika harga minyak naik, anggaran Irak bertambah. Ketika turun, keuangan negara pun runtuh. Namun meski duduk di atas lautan minyak, hampir 1 dari 4 warga Irak masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pemadaman listrik, kekurangan air bersih, dan layanan kesehatan yang buruk menjadi perjuangan harian, bukan karena kurangnya sumber daya, tetapi akibat korupsi dan konflik. Warga Irak sering bercanda, "Kita punya minyak untuk seluruh dunia, tapi di rumah sendiri tidak punya listrik." Menurut Transparency International, Irak secara konsisten berada di antara 20 negara paling korup di dunia. Setiap tahun, puluhan miliar dolar lenyap dari anggaran nasional. Salah satu skandal paling mengejutkan adalah hilangnya 2,5 miliar dolar dari perbendaharaan negara pada tahun 2022, dengan cepat dijuluki warga sebagai perampokan abad ini. Politik negara yang terpecah membuat pemberantasan korupsi menjadi sangat sulit, tetapi upaya telah dimulai. Pemerintah membentuk Komisi Tertinggi Anti Korupsi, dan dalam tahun pertamanya lebih dari 1.000 pejabat, termasuk menteri dan jenderal, ditangkap atau dituntut. Mengabaikan politik dan minyak, Irak memiliki warisan yang jauh lebih manis, kurma. Banyak sejarawan percaya bahwa pohon kurma pertama kali dibudidayakan di sini ribuan tahun yang lalu. Buah emas ini menopang peradaban kuno dan menjadi simbol kelimpahan serta kesucian di seluruh Timur Tengah. Sebelum tahun 1980-an, Irak adalah produsen kurma terbesar di dunia, dengan lebih dari 30 juta pohon dan lebih dari 1 juta ton dipanen setiap tahun. Namun puluhan tahun perang dan sanksi menghancurkan perkebunan, dan produksi anjlok menjadi sekitar 400.000 ton pada masa kekuasaan Saddam Hussein. Baru-baru ini, investasi pemerintah menghidupkan kembali industri tersebut, meningkatkan hasil menjadi lebih dari 670.000 ton, sekitar 7% dari total produksi global. Selain kurma, Irak juga memiliki tradisi pemeliharaan lebah yang berusia 5.000 tahun. Meskipun bukan industri berskala besar, kegiatan ini menopang puluhan ribu keluarga, terutama di wilayah utara yang memiliki lahan pertanian terbatas. Madu Irak dihargai karena rasa dan kemuniannya, dijual seharga 25 hingga 40 dolar per kilogram, dan jenis premium dapat mencapai 70 dolar. Pengingat bahwa bahkan di tengah kesulitan, Irak tetap menghasilkan sesuatu yang luar biasa manis. Nomor 8.
Baghdad, ibu kota dan kota 1001 malam. Baghdad, ibu kota dan kota terbesar di Irak, terhampar anggun di sepanjang sungai Tigris. Selama berabad-abad, kota ini berdiri sebagai simbol gemilang peradaban Arab. Walaupun namanya terdengar Arab, Baghdad sebenarnya berasal dari bahasa Persia, yang berarti anugerah Tuhan. Kota ini didirikan pada tahun 762 di bawah Khalifah Al-Mansur dari Kekhalifahan Abbasiyah. Catatan sejarah menyebutkan bahwa lebih dari 100.000 pekerja terlibat dalam membangun kota yang tak tertandingi pada masanya. Berbeda dengan kota-kota Eropa yang dibangun dengan pola grid, Baghdad dirancang sebagai lingkaran sempurna, sebuah keajaiban perencanaan urban. 3 dinding melingkar raksasa mengelilingi pusat kota, dan di luar tembok terdapat parit dalam untuk perlindungan. 4 gerbang besar terbuka ke arah paling penting dalam kekaisaran, gerbang Kufa ke barat daya, gerbang Basra ke tenggara, gerbang Khurasan ke timur laut, dan gerbang Damaskus ke barat laut. Di pusatnya berdiri istana gerbang emas, tempat khalifah tinggal dan memerintah. Di dalamnya, permadani raksasa berhiaskan benang emas dan perak menutupi lantai. Di antara bangunan istana, taman-taman subur bermekaran dengan kolam, air mancur, dan jalur marmer, sebuah oasis seni dan intelektual di tengah gurun. Pada masa keemasannya pada abad ke-8 dan ke-9, Baghdad menjadi kota terbesar dan terkaya di dunia. Populasinya mencapai sekitar 1 juta jiwa, angka yang luar biasa besar untuk zamannya. Sebagai jantung kekaisaran Islam, kota ini menarik pedagang, cendekiawan, penyair, dan ilmuwan dari Persia, India, Afrika, bahkan Eropa. Pasar-pasarnya yang ramai dipenuhi barang-barang sutra, rempah-rempah, buku, dan logam mulia. Namun Baghdad bukan hanya pusat perdagangan, ia adalah persimpangan ilmu pengetahuan dan kreativitas. Disinilah para ilmuwan melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dunia, sementara seniman dan pendongeng membentuk budaya yang diwariskan selama berabad-abad. Di kota inilah kisah 1001 malam lahir. Cerita-cerita seperti Ali Baba dan 40 penyamun, serta Aladin dan lampu ajaib terinspirasi dari para pedagang, musafir, dan legenda Baghdad. Kejayaan dan semaraknya membuat kota ini dijuluki kota 1001 malam. Namun tak ada masa keemasan yang bertahan selamanya. Pada tahun 1258, Baghdad jatuh akibat invasi Mongol, mengakhiri salah satu peradaban paling cemerlang dalam sejarah. Kota ini mengalami berabad-abad kemunduran dan kekuasaan asing hingga Irak meraih kemerdekaan pada tahun 1932 dan Baghdad kembali menjadi ibu kota negara. Nomor 9. Kehidupan malam tak terduga di Irak. Banyak orang masih membayangkan Irak sebagai negara yang porak-poranda oleh perang, tempat semua orang memilih tetap di dalam rumah setelah matahari terbenam. Namun di kota-kota seperti Baghdad, Erbil, kehidupan malam justru mengejutkan. Hidup, ramai, dan terasa normal. Di Baghdad, kawasan seperti Karada, Jadria, dan Mansur mulai hidup setelah gelap. Kafe dan rumah teh tetap buka hingga larut malam, dipenuhi orang-orang yang menikmati teh hitam pekat, merokok shisha, dan bermain domino. Para pria yang lebih tua berbincang tentang politik dan sepak bola, sementara generasi muda lebih menyukai kafe modern dengan wifi, musik lembut, dan minuman bergaya barat. Beberapa restoran menampilkan musik live dan bahkan menyajikan alkohol, meski secara hati-hati karena adanya aturan lokal. Seiring meningkatnya keamanan kota, lounge atap gedung dan tempat nongkrong di tepi sungai menjadi favorit untuk menghabiskan malam. Di sepanjang sungai Tigris, orang-orang berjalan santai, menikmati es krim, dan bersantai di bawah cahaya lampu kota. Suasana yang jauh dari gambaran kelam yang sering ditampilkan media. Di wilayah Kurdistan, kehidupan malam bahkan lebih terbuka, terutama di Erbil, pusat hiburan Irak. Distrik Ain Kawa, rumah bagi komunitas Kristen yang besar, terkenal dengan bar, pub, lounge, dan klub kecil yang beroperasi secara legal. Di sini, alkohol dijual secara terbuka, musik barat mengisi jalanan, dan orang-orang berkumpul bebas untuk bercengkrama dan melepas penat. Di luar Ain Kawa, area seperti Italian Village dan Empire World menawarkan restoran internasional, bar atap, dan hotel mewah yang menarik warga lokal maupun wisatawan asing. Menggabungkan kehangatan Timur Tengah dengan energi modern, Erbil menghadirkan perpaduan unik antara tradisi dan keterbukaan, dan seringkali disebut sebagai salah satu kota paling aman di Timur Tengah. Nomor 10. Tempat-tempat misterius di Irak. Di Irak bagian utara, dekat perbatasan Turki, terdapat sebuah desa kecil bernama Kandavan yang telah lama membingungkan para arkeolog dan sejarawan. Di pusat desa itu berdiri sebuah struktur batu kuno yang dikenal sebagai makam tanpa nama. Sebuah monumen yang selama beberapa generasi tidak mampu dijelaskan siapapun.
Makam ini berada lebih dari 3 meter di atas permukaan tanah, berdiri di atas alas batu silinder besar seperti altar. Tidak ada tangga, tidak ada landai, dan tidak ada cara apapun yang terlihat untuk mencapainya. Membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana para pembangun kuno mampu meletakkan jenazah dan lempeng batu berat yang diperkirakan berbobot ratusan kilogram itu di atasnya. Yang membuatnya makin aneh, tidak ada nama siapapun yang dimakamkan di sana. Sebagai gantinya, makam tersebut dipenuhi simbol-simbol misterius yang tidak cocok dengan sistem tulisan Mesopotamia manapun yang dikenal. Para ahli bahasa telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, mengambil foto, membandingkan dan meneliti, namun tidak satu pun yang berhasil menguraikan maknanya. Ada yang percaya simbol itu milik peradaban hilang yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Satu detail lain juga menghantui penduduk desa. Pada malam bulan purnama, makam itu memancarkan cahaya biru lembut, tidak terang, tetapi seperti kabut fosfor yang samar. Mereka yang mendekatinya pada malam hari sering merasa pusing, mual, atau linglung selama berjam-jam setelahnya. Penduduk setempat percaya makam itu terkutuk atau menyimpan roh yang gelisah. Otoritas pernah menutup lokasi tersebut untuk diselidiki. Namun setelah bertahun-tahun penelitian, tidak ditemukan penjelasan ilmiah apapun. Sekitar 600 km di selatan terdapat situs misterius lainnya, Wadi Al-Salam atau Lembah Perdamaian. Ini adalah pemakaman terbesar di dunia, mencakup lebih dari 1.500 hektar dan berisi lebih dari 5 juta makam. Yang membuatnya menyeramkan bukan hanya ukurannya, tetapi kisah-kisah yang menyelimutinya. Penduduk setempat mengatakan bahwa Wadi Al-Salam bukan hanya pemakaman, tetapi tempat di mana yang hidup dan yang gaib saling bersinggungan. Para pekerja mengaku pernah melihat sosok berjubah putih berjalan di antara nisan saat fajar, lalu menghilang ketika didekati. Ada yang percaya mereka adalah arwah para peziarah yang meninggal jauh dari kampung halaman. Ada pula yang mengira mereka adalah manusia yang tanpa sadar tersesat di antara dua dunia. Ada juga bagian-bagian makam yang tampaknya tidak pernah tertutup debu, meski angin gurun menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Tidak ada yang membersihkannya. Nes makam-makam itu azab berstem, seperti hanya sesuatu yang tak terlihat, menjaga kedamaian mereka teten sewaktu. Nomor 11. Festival-festival unik di Irak. Setiap tahun, jutaan peziarah bepergian ke kota Karbala di Irak bagian selatan untuk mengikuti festival Asyura. Digelar pada hari ke-10 bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Islam. Perayaan ini mengenang Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, yang gugur dalam pertempuran Karbala pada abad ke-7. Bagi para penganut kepercayaan Syiah, Husain menjadi simbol kesetiaan, keadilan, dan pengorbanan demi iman. Selama Asyura, jalan-jalan di seluruh Karbala dan kota-kota Irak lainnya diselimuti warna hitam, warna berkabung. Para peziarah yang mengenakan pakaian gelap berjalan bersama dalam prosesi panjang sambil melantunkan doa dan ratapan. Banyak kelompok menampilkan kembali pertempuran Karbala dengan penunggang kuda, tabuhan genderang, dan panji-panji yang mewakili pasukan Husain. Salah satu bagian paling mengesankan dari festival ini adalah cara masyarakat mengekspresikan duka. Di banyak daerah, peserta menepuk dada secara perlahan atau menggunakan pita kain sebagai tanda kesedihan. Sebagian orang masih melakukan ritual lama, membuat sayatan kecil di dahi sebagai bentuk ikut merasakan penderitaan Husain. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin agama mendorong untuk mengganti praktik melukai diri dengan donor darah sukarela, sehingga semangat pengabdian tetap terjaga sambil mempromosikan keselamatan dan kasih sesama. Sekitar 200 km di utara Karbala, di dataran subur Mesopotamia, berlangsung perayaan lain, Festival Kurma Basra. Berbeda dari Asyura yang menghormati iman dan pengorbanan, acara ini merayakan pertanian dan tradisi. Pada musim panen, ribuan orang berkumpul di Basra, wilayah penghasil kurma utama Irak, untuk memamerkan lebih dari 600 jenis kurma, mulai dari yang manis beraroma madu hingga yang lembut dan kenyal untuk hidangan penutup. Festival ini juga menghadirkan lomba memetik kurma, demonstrasi memasak, serta pameran produk seperti sirup, anggur kurma non-alkohol, dan manisan tradisional. Puncak acara adalah kompetisi tandan kurma tercantik, di mana para petani menghias tandan dengan bunga, kain sutra, dan lampu-lampu kecil, menjadikannya karya seni yang memukau, sebuah penghormatan penuh kebanggaan terhadap warisan pertanian kuno Irak. Nomor 12. Hidangan-hidangan terkenal di Irak. Jika Anda berkunjung ke Irak, hidangan pertama yang akan disebut dengan bangga oleh penduduk lokal adalah maskuf, ikan panggang yang kerap disebut sebagai jiwa kuliner Irak.
Maskuf biasanya dibuat dari ikan mas yang berasal dari sungai Tigris atau Efrat. Ikan dibelah dari bagian punggung, dibumbui dengan garam, kunyit, dan air lemon, lalu dipanggang dengan posisi berdiri mengitari api arang yang menyala, bukan diletakkan datar. Teknik memanggang unik ini membuat ikan matang merata sambil mempertahankan rasa manis alami dan aroma asap yang khas. Bagi masyarakat Irak, menikmati maskuf bukan sekadar makan. Ini adalah ritual sosial. Keluarga dan teman-teman berkumpul mengelilingi api, berbincang dan tertawa selama berjam-jam, sementara ikan perlahan matang. Hidangan ini begitu ikonik hingga tokoh penting dan selebritas pernah datang ke Irak hanya untuk mencicipinya. Termasuk anggota keluarga kerajaan Yordania dan penulis Ernest Hemingway. Hidangan lain yang sangat dicintai adalah khuzi, sajian istimewa yang biasa disuguhkan pada hari raya besar, pernikahan, dan perayaan keagamaan. Khuzi dibuat dari seekor domba utuh yang diisi nasi, kacang-kacangan, dan rempah, kemudian dipanggang perlahan hingga lembut. Yang membuatnya istimewa adalah cara penyajiannya. Domba diletakkan di atas nampan besar, dihias dengan almond, kismis, dan telur rebus. Semua orang makan bersama dari satu hidangan, sebuah isyarat persatuan dan rasa hormat. Diundang menikmati khuzi berarti Anda diperlakukan sebagai keluarga. Untuk sesuatu yang manis, klaika adalah kue wajib coba yang melambangkan perayaan, terutama saat Idul Fitri. Kue-kue ini berisi kurma atau kacang kenari dan dibentuk menggunakan cetakan kayu berpola rumit yang diwariskan turun-temurun. Setiap keluarga memiliki motif unik, semacam tanda tangan kuliner yang mencerminkan asal-usul daerah mereka. Terakhir, ada dolma, salah satu masakan rumahan paling disayangi di Irak. Hidangan ini menggunakan sayuran seperti terong, paprika, bawang, dan daun anggur yang diisi campuran nasi, daging cincang, dan rempah. Berbeda dari versi Timur Tengah lainnya, masyarakat Irak memasak seluruh sayuran isi ini dalam satu panci, lalu membaliknya di atas piring besar sehingga membentuk menara dolma berlapis-lapis. Hidangan ini begitu dicintai hingga kota Kirkuk mengadakan kompetisi dolma terbaik di Irak setiap tahun, menarik ratusan juru masak rumahan yang berlomba untuk meraih gelar bergengsi tersebut. Nomor 13. Destinasi wisata terkenal. Di wilayah pegunungan Irak bagian utara berdiri Benteng Erbil, juga dikenal sebagai Benteng Kuno Erbil, salah satu situs berpenghuni tertua di dunia yang dihuni secara terus-menerus hingga kini. Dari kejauhan, tempat ini tampak seperti sebuah bukit besar yang menjulang di tengah kota. Namun sesungguhnya merupakan permukiman kuno berbentuk lingkaran yang dibangun lapis demi lapis selama ribuan tahun. Benteng ini menjulang sekitar 30 meter di atas permukaan tanah dan berisi ratusan rumah bata lumpur, ganggang sempit yang berkelok, serta tembok-tembok pertahanan yang mengelilingi seluruh area. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia telah tinggal di sini sejak lebih dari 6.000 tahun lalu. Pada era Ottoman, Erbil menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan Persia dengan Anatolia. Kini, setelah upaya restorasi besar-besaran, benteng ini terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Beberapa keluarga masih tinggal di dalamnya untuk menjaga warisan yang dianggap sebagai kota berpenghuni tertua di dunia. Sekitar 70 km di sebelah timur Erbil, jauh di pegunungan Zagros, terdapat Gili Ali Bek, salah satu landmark alam paling menakjubkan di Irak. Air terjunnya setinggi sekitar 12 meter, mengalir deras melewati tebing kapur putih cerah, menciptakan kontras memukau antara batu putih dan air berwarna zamrud. Meski suhu musim panas dapat mencapai 45 derajat Celcius, udara di sekitar air terjun terasa sejuk dan menyegarkan. Gili Ali Bek memiliki makna budaya yang besar bagi masyarakat Kurdi dan bahkan pernah muncul pada uang kertas 5 dinar Irak pada era tahun 1970-an. Pada akhir pekan, keluarga-keluarga berkumpul di sini untuk berpiknik di tepi sungai, menikmati suara air yang mengalir deras dan kesejukan lembah hijau. Sebuah oasis ketenangan di wilayah utara Irak yang berbukit dan keras. Lebih ke selatan, terbentang dunia yang sama sekali berbeda. Rawa Mesopotamia, ekosistem lahan basah terbesar di Timur Tengah. Terbentang di antara sungai Tigris dan Eufrat, rawa-rawa ini dari atas tampak seperti cermin berkilauan yang memantulkan langit. Selama ribuan tahun, masyarakat telah tinggal di sini dalam rumah-rumah anyaman yang terapung, bepergian dengan perahu kecil menyusuri jalur air yang rumit. Mereka membangun sekolah, pasar, bahkan gereja terapung, mempertahankan cara hidup yang hampir tidak berubah sejak zaman kuno. Meski rawa-rawa ini pernah dikeringkan dan hampir hancur akibat perang serta kerusakan lingkungan, upaya restorasi telah menghidupkannya kembali. Kini ribuan spesies burung, ikan, dan tanaman telah kembali,
membawa kehidupan baru ke lahan basah tersebut. Pada tahun 2016, UNESCO mengakui rawa Mesopotamia sebagai situs warisan dunia, menghormati keindahan alamnya serta warisan budaya yang terus bertahan hingga sekarang. Nomor 14. Tips penting bagi para pelancong. Hal pertama yang perlu diingat saat mengunjungi Irak adalah menghindari mengambil foto sembarangan, terutama di dekat polisi, zona militer, gedung pemerintah, atau jembatan besar. Memotret infrastruktur dianggap sebagai risiko keamanan, dan jika ketahuan, Anda bisa ditanyai atau ponsel Anda mungkin diperiksa. Selalu perhatikan sekitar dan minta izin sebelum mengambil gambar. Aturan lain yang sering diabaikan adalah merokok atau mengunyah permen karet di tempat suci. Di kota-kota suci seperti Karbala dan Najaf, tindakan kecil ini dianggap tidak sopan. Bahkan hanya memegang rokok menyala atau mengunyah permen karet di halaman tempat suci dapat menimbulkan tatapan tidak menyenangkan atau membuat Anda diminta keluar. Simpan semua makanan dan rokok sebelum memasuki area religius manapun. Saat menjelajahi kota, hindari berjalan sendirian pada malam hari di area terpencil, terutama di pinggiran Baghdad atau Mosul. Meski keamanan telah membaik, kejahatan kecil seperti pencopetan tas atau ponsel masih bisa terjadi. Jika harus keluar malam, bepergianlah bersama rombongan, sewa sopir lokal, dan simpan barang berharga di tempat tersembunyi. Masyarakat Irak sangat ramah, namun keramahan mereka dapat terasa luar biasa bagi pengunjung. Jika seseorang mengundang Anda minum teh atau makan malam, menolak secara langsung dianggap tidak sopan. Jika Anda menerima, bersiaplah bahwa acara makan bisa berlangsung berjam-jam. Tuan rumah akan terus menawarkan makanan sebagai bentuk kemurahan hati. Cara sopan untuk menolak tambahan hidangan adalah dengan tersenyum dan memuji makanan beberapa kali sebelum menolak secara halus. Di tempat wisata, berhati-hatilah terhadap orang yang tampak terlalu ingin membantu. Beberapa berpura-pura menjadi pemandu atau petugas dan mungkin menawarkan membantu membawa barang, membantu parkir, atau menunjukkan arah, hanya untuk meminta tip besar setelahnya. Sebaiknya tanyakan biaya sejak awal atau tolak bantuan dengan sopan jika Anda ragu. Terakhir, hormati kebiasaan lokal terkait ruang pribadi dan antrean. Di pasar dan tempat makan, berdesakan atau menyela antrean sering dianggap biasa dan bukan perilaku tidak sopan, melainkan sekadar antusiasme. Jika ada seseorang yang maju di depan Anda, tetaplah tenang. Reaksi marah justru akan menciptakan suasana canggung. Memahami detail-detail budaya kecil ini akan membuat kunjungan Anda ke Irak jauh lebih lancar dan jauh lebih menyenangkan. Nomor 15. Biaya perjalanan di Irak. Pariwisata di Irak perlahan mulai kembali terbuka. Namun biaya perjalanan dapat sangat bervariasi dan tanpa perencanaan yang tepat, pengeluaran bisa mengejutkan Anda. Harga akomodasi sangat bergantung pada lokasi. Di kota besar seperti Erbil atau Basra, hotel kelas menengah biasanya berada di kisaran 40 hingga 60 dolar per malam. Sementara guest house atau homestay ramah anggaran berkisar antara 20 hingga 35 dolar. Sebaliknya, resort mewah di kawasan pegunungan Kurdistan, yang sering disebut sebagai Swissnya Timur Tengah, dapat mencapai hingga 100 dolar per malam pada musim puncak. Makanan di Irak tetap terjangkau jika Anda menikmati hidangan lokal. Satu porsi sederhana roti samoun, daging panggang, dan teh mint biasanya berharga sekitar 3 hingga 5 dolar. Restoran kelas menengah rata-rata mengenakan biaya 10 hingga 15 dolar per hidangan, sementara restoran mewah di kota seperti Erbil atau Basra berkisar antara 20 hingga 30 dolar. Alkohol terbatas di sebagian besar wilayah Irak, tetapi di Kurdistan, bir atau anggur lokal tersedia dengan harga sekitar 4 hingga 7 dolar per botol. Transportasi cukup nyaman dan harganya pun bersahabat. Perjalanan bus jarak jauh antara Baghdad dan Basra biasanya sekitar 15 hingga 25 dolar. Sementara penerbangan domestik berkisar antara 70 hingga 100 dolar jika dipesan lebih awal. Di dalam kota, aplikasi transportasi seperti Careem atau InDriver banyak digunakan, dengan tarif perjalanan pendek rata-rata 3 hingga 6 dolar. Taksi tradisional jarang menggunakan argo, jadi sebaiknya sepakati tarif terlebih dahulu untuk menghindari biaya berlebih. Wisata dan pengalaman budaya juga ramah anggaran. Harga tiket masuk ke situs sejarah seperti Babylon, Ctesiphon, atau Benteng Erbil biasanya berkisar antara 5 hingga 15 dolar. Menyewa pemandu wisata lokal biayanya sekitar 25 hingga 35 dolar per hari, tergantung bahasa yang digunakan. Secara keseluruhan, perjalanan mandiri selama 7 hingga 10 hari melintasi Irak pada tahun 2024
Kemungkinan akan menelan biaya sekitar $600 hingga $900 per orang. Dan demikianlah 15 fakta menarik tentang Irak. Kami berharap perjalanan ini memberi Anda sudut pandang baru tentang salah satu negara yang paling sering disalahpahami di dunia. Jika Anda merasa video ini informatif, jangan lupa untuk like, subscribe, jusa, ini forever. Fakta mauan rentang mig x di afmenfeling yang Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.